Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Solo Riding. Cerita ini diadaptasi dari Twitter Fajar Pra 18. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Senin 14 Januari 2019. Suara alarm nyaring terdengar di handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Pagi itu masih gelap gulita. Namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. "Bu tangi wes isu," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu, dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapi memakai mukena warna putihnya. "Nopo tole, Bu ki wes tangi awet mau, iki bar sholat tahajud," ucap ibunya. "Iya Bu tak kira durung tangi." "Ya wis kono, siap-siap ning langgar. Bu meh ngugak adik-adikmu." "Iya Bu." Selang beberapa waktu, suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar. Itu pertanda bahwa waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tak lupa pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal Cirebon yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya. Karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Selama 4 tahun itu, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung selama 2 tahun ke belakang, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang, tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia coba untuk nyalakan namun tidak pernah bisa. "Motormu kenapa tole? Mogok lagi?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Boten ngertos iki ibu, kenapa? Wes tak benerin kok masih gak gelem," jawabnya yang masih sibuk mencari akar masalahnya. "Udah sini ngeteh dulu, nanti tak nyuruh Pak Iwan untuk membenarkannya," jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. "Iya Bu, bentar." Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. "Alhamdulillah, bisa nyala motornya," ujar ibunya. "Iya, alhamdulillah Bu." Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian ia pun membasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang dan waktu saat itu sudah menunjuk pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia, sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ami, sudah kelas 1 SMA, yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. "Mau berangkat sekarang Pok Dek?" tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. "Iya Mas, mau berangkat sekarang," jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. "Mas, aku beliin ini ya," tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. "Iya, nanti tak cariin di pasar," ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. "Jangan di pasar, ini aja di Shopee." "Iya Dek, iya." "Ye, matur nuwun Mas,
Girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia suka itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. "Dok, sini," sahut ibunya ke Amelia. "Iya, gimana Bu?" tanya Amel. "Ini uang sakunya buat kalian berdua." Ibunya mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amel. "Makasih Bu, ya udah saya pamit mau berangkat sekolah nggih." "Jeh, hati-hati neng dalan Dok." "Jeh Bu." Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar juga cantik seperti ibunya. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tak lama setelah itu, suara ketukan pintu dari arah pintu depan. "Assalamualaikum." Terdengar salam seraya masih mengetuk-ngetuk pintu. "Waalaikumsalam," sahut ibunya dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tak jauh dari rumahnya. "Pak Iwan, tumben pagi-pagi udah kesini. Ada apa Pak?" tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. "Iya Bu, soalnya ada perlu sama Majid." "Majidnya ada Bu." "Ada? Bentar Pak, tak panggil Majid dulu." "Jeh Bu." Ibunya pun masuk ke dalam rumah, memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan bersama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan, piye kabare? Sehat?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Jid, alhamdulillah sehat. Awakmu piye? Sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat ini. Gimana Pak? Ada perlu apa? Kok pengen ketemu saya?" "Ini Jid, anakku Putri dapat panggilan kerja di Semarang. Aku kesini mau minta tolong anterin Putri ke sana. Bisa apa enggak?" tanya Pak Iwan. "Minta dianterin hari ini apa Pak?" "Besok hari Selasa, soalnya mulai kerja hari Kamis." "Bisa apa enggak Jid?" Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta camilannya di sebuah nampan kayu dan diletakkannya di meja. Pada pagi itu, Pak Iwan, salah satu tetangga Majid, mendatangi kediamannya yang hendak meminta pertolongan untuk mengantarkan anaknya ke tempat kerja barunya. Namun, Majid memikirkan banyak pertimbangan, lantaran ia juga harus bekerja pada hari besok Selasa sesuai permintaan Pak Iwan. Dalam keheningan, saat Majid melamun, maksud hati mempertimbangkan permintaan dari Pak Iwan itu, tiba-tiba ibunya yang keluar dari dapur menghampiri mereka berdua yang kebetulan mengobrol di teras rumah. "Loh, ada apa kok pada diem-dieman?" tanya ibunya, heran melihat Majid sama Pak Iwan sedang terdiam. "Enggak Bu, ini aku lagi mikir dari permintaan Pak Iwan." "Emangnya Pak Iwan minta apa Jid?" tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Maklum saja, Ibu Majid saat itu belum mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan Pak Iwan ke rumahnya. Lalu Pak Iwan pun menjelaskan apa yang dimaksudkan Majid barusan ke ibunya. "Gini Bu, anakku kan ada panggilan kerja di salah satu perusahaan. Nah, aku datang ke sini ingin meminta tolong Majid mengantarkannya ke tempat kerja itu besok hari Selasa." Jelas Pak Iwan kembali. "Oh gitu ya. Silahkan diminum dulu Pak kopinya, takut keburu dingin." Ibu Majid melupakan tujuan utamanya mengantarkan minum. "Iya Bu, terima kasih." "Jid, libur dulu dagangnya. Besok antarin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagang lagi," ujar Ibu Majid meyakinkan. "Iya Bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan," jawabnya tanda setuju.
Pak Iwan pun merasa lega karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan. Sampai sekitar jam setengah 10 Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya memang lumayan jauh. Kurang lebih ada sekitar 45 menitan untuk sampai di pasar, dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Tak membutuhkan waktu lama, dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk dagang, seperti bawang, cabai, dan lainnya. Tak lama ia belanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai seperti layaknya pasar kebanyakan. Singkat cerita, ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu, banyak pilihannya. Ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Anehnya kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tidak terlalu pedulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun memutuskan untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget saat melihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Namun tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari beristighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur, mungkin ada sekitar 70 tahunan, mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu nunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Yuk, kakek minta itu." Seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Lalu ia mutusin untuk pesan 1 bungkus makanan untuk kakek tersebut. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makan yang dimakan oleh Majid. "Kek, ini kan bekas makanan saya. Mending tak bungkusin aja ya." Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil, Majid pun mau tak mau menuruti apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan dan dikasihkan makanan itu ke kakek tersebut. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung. Dengan perkataan kakek itu, lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggir alun-alun. Di lapangan banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari. Dan tak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya. Bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Tak terasa matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang sedari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya, ia sempatkan untuk melihat jam tangannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 sore. Dia sempatkan waktu itu untuk duduk, karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun melihat ke arah seberang jalan sembari menopangkan tangan di dagunya, dan samar-samar ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan, yang membuat pandangannya terasa aneh, karena orang itu tak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya.
Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil nunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ, lalu tiba-tiba, "Mas!" Ada suara perempuan memanggil dan seraya menepuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, gimana?" "Gimana sih mas? Udah tak panggilin dari tadi kok gak denger," ucap wanita tersebut. "Iya mbak, maaf." "Ya sudah gak apa-apa, pesan mie ayam 2 ya mas." "Siap mbak." Dibuatlah mie ayam pesanan perempuan tersebut. Ketika Majid sedang membuat mie ayam, ia sesekali mencuri perhatian ke arah seberang jalan. Dan ternyata kakek itu sudah tidak ada di sana. Kemana lagi itu kakek pikirnya. Ia merasa aneh oleh tingkah laku kakek tersebut. Tak mau pikir panjang, ia melanjutkan membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore semakin gelap. Azan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat ia bergantian jaga dengan Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis tak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 21:15 malam. Ia pulang lewat jalan yang jarang ia lewati karena jalan yang biasa dilewati saat pulang sedang ada kecelakaan sehingga menyebabkan kemacetan parah. Majid mendorong gerobaknya sedikit agak cepat karena mengingat jalanan yang ia lewati saat ini begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sangat sepi. Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama hawa di situ sedikit berubah. Yang tadinya adem sekarang jadi pengap. Aneh memang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tak seperti itu. Majid terus berjalan sambil mendorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan coba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Majid memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti, badan gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seorang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang bapak-bapak memakai baju koko coklat lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega. Di situ sambil bilang syukur, lantas bapak itu bilang, "Mas, kenapa kok jalannya cepet banget? Seperti dikejar setan," ucap bapak tersebut. "Tidak pak, itu..." Belum selesai bicara, bapak itu langsung motong omongan Majid. "Tarik nafas dulu mas, biar ngomongnya lancar." "Iya pak, gimana? Ada apa?" tanyanya yang sudah mulai agak baikan setelah kejadian kurang mengenakan tadi. "Baksonya masih ada apa enggak mas?" tanya bapak-bapak tersebut. "Udah habis pak," jawab Majid. "Oh gitu ya, ya udah mas, makasih." "Jeh pak." Majid pun lanjut jalan lagi dan sampai rumah. Untungnya tak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihat ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Ani. Sepertinya mereka sedang asik mengobrol. "Assalamualaikum. Kayaknya ada yang seneng nih," sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya nih mas, Mbak Amel dapat juara 1 lomba nyanyi di sekolah. Ini pialanya." Seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya udah, mas minta tolong bantu beresin dagangannya mas." "Siap mas," jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amelia membereskan dagangannya Majid untuk disimpan di dapur. "Jid, tadi sore Pak Iwan datang ke sini. Besok nganterinnya jam 6 pagi katanya," ucap ibunya. "Iya bu, Pak Iwan ngomong apa lagi selain itu bu?" tanya Majid pada ibunya. "Udah, cuma bilang gitu doang."
Waktu pun sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun sudah masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebelum tidur, ia sempatkan waktu untuk sholat isya terlebih dahulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, Majid pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun sekarang sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya, ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas. Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan, yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam mengeluarkan darah merah segar. Mulutnya menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Tubuh Majid kaku tak bisa digerakkan, mulutnya pun susah untuk bicara. Saat itu Majid hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Mencoba untuk melawan tapi tak bisa, karena tubuh dan mulut tak bisa ia gerakan. Kemudian sosok itu mulai membungkuk seperti mau menduduki Majid. Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ ia melihat dengan sangat jelas, tangisan pun sudah tak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Jangan ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanan Majid. Ia tak bisa melihat sosok kakek itu karena badan juga lehernya tak bisa ia gerakan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi menghilang entah kemana. Di situ Majid benar-benar sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Namun ia tak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia. Karena saking lemasnya ia pun pingsan. Singkat cerita, tiba-tiba ia langsung terbangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding, ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya. Walau masih keingat kejadian semalam, seumur hidupnya baru kali ini dia mendapatkan mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang tak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kamu gak apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam tak merespon. Lalu ditepuklah pundaknya itu. "Astagfirullah Bu, ada apa?" jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kamu ini masih pagi kok ngelamun. Mikirin apa sih, Le?" "Gak mikirin apa-apa Bu," jawabnya meyakinkan. "Ya udah kalau gak mau cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bebawaan anaknya tak terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum," ucap salam hangat Pak Iwan. "Waalaikumsalam," mereka pun menjawab salamnya. "Gimana Jid, udah siap?" "Alhamdulillah udah Pak. Mau berangkat sekarang apa?" tanya Majid. "Iya sekarang aja Jid," jawab Pak Iwan. "Yo wes Pak," jawab Majid. Kemudian tas putri ia taruh di depan. Majid hanya membawa tas lempang yang isinya hanya dompet, HP dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Majid memakai jaket kulit dan celana jeans hitam serta pakai sepatu dan sarung tangan. Karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh, mereka berdua pun siap untuk berangkat. Tak lupa untuk pamitan ke ibu dan Pak Iwan juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah. Matahari pagi begitu sangat menghangatkan badannya. Jalanan ramai seperti biasanya. Ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, udah makan belum?" tanyanya. "Belum Mas,"
Jawab Putri. Ya udah, makan dulu ya, ajak Majid. Iyo Mas. Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya, sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh. Untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jaman lebih. Selepas sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lupa membeli minum botolan. Lama mereka berjalan. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu, mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu tiba-tiba, ban belakang terasa goyang. Majid pun memutuskan untuk berhenti dan mengecek. Benar saja, ternyata ban belakang bocor. Terpaksa Majid menuntun motornya karena di sekitar mereka tak ada bengkel motor. Lama ia menuntun masih belum menemukan bengkel motor, karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan. Kemudian tak lama mereka jalan, di pengkolan depan, Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. Mas, itu ada bengkel, ucap Putri seraya menunjukkan ke arah depan. Alhamdulillah, ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terang sekarang mulai sedikit agak mendung. Beruntung Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasi motornya. Kemudian rintik-rintik hujan pun turun, sedangkan motor masih belum selesai ditambal. Put, bawa mantel apa enggak? Tanyanya memastikan. Enggak Mas. Mas Majid bawa apa enggak? Alhamdulillah bawa 2, ucap Majid. Alhamdulillah, ucapnya dan sambung lagi ia berbicara. Mas, ini masih lama apa enggak ya nyampainya? Tanya Putri. Masih Put, kurang lebih 3-4 jaman. Paling lama di hutannya nanti. Mas Majid, emang ambil jalur mana? Ngambil jalur Kesambi ini, ucap Majid. Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam tegang seperti memendam sesuatu. Setelah menunggu beberapa saat, motor akhirnya selesai ditambal dan siap untuk berangkat lagi. Terlihat hujan semakin lama semakin deras. Dipakailah mantel yang sudah ia bawa itu. Hati-hati ya Mas, ucap Putri. Iya Put, tuturnya. Tak lama mereka jalan, hujan pun semakin lebat sampai kaca helm sedikit agak kabur karena hantaman airnya. Hari itu tak banyak kendaraan yang lewat, hanya ada 1-2 mereka berpapasan. Kemudian kabut pun turun, membuat ia was-was mengendarai motornya. Majid sempat berpikir untuk berhenti, mengingat derasnya hujan dan kabut turun menghalangi pandangannya. Namun ia mengurungkan niatnya itu karena posisi dia sedang tidak baik untuk berhenti. Tak lama setelah itu, Majid melihat ada 2 jalan ke kiri dan ke kanan. Ia pun berhenti untuk melihat pelang petunjuk jalan. Tertulis arah kiri ke Sumber dan ke kanan ke Kesambi. Mas, beneran mau ngambil jalan ke Sambi apa? Ucap Putri dengan agak sedikit berteriak karena hujan menghalangi jarak pendengarannya. Iya Put, kalau ngambil Sumber kejauhan, ucap Majid dengan sedikit teriak. Putri di situ hanya bisa diam, berharap tidak terjadi apa-apa, karena mengingat sebelumnya pernah lewat jalur Kesambi yang membuat ia juga temannya mengalami hal buruk di sana. Sedikit penjelasan tentang jalur Kesambi yang dikenal dengan sebutan hutan kematian atau samaran. Jadi hutan ini itu jalurnya ekstrim, namun kalau mau cepat sampai di kota Semarang, lewat hutan ini solusinya. Kalau dari arah kotanya Majid, di hutan ini banyak sekali pohon pinus, jalurnya naik turun. Alasan kenapa disebut hutan kematian, karena di jalur ini sering banyak terjadi kecelakaan, baik sepeda motor, mobil, truk, dan juga pernah ada kasus pembuangan mayat di jalur ini. Tak jarang pengendara sering diperlihatkan penampakan baik siang ataupun malam hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Singkat cerita, saat sedang menyalakan motornya dan mau lanjut jalan lagi, Majid dikagetkan oleh suara klakson mobil truk dari arah jalur Kesambi. Ada yang aneh dengan mobil itu. Pikirnya, dia mengklakson siapa? Di depannya tak ada kendaraan lain, lalu tiba-tiba mobil itu terguling ke kiri. Sontak Majid teriak, "Hei!" Di situ Putri kaget. "Mas, kenapa?" tanyanya heran. Majid nengok ke arah Putri. "Put,
Itu ada mobil truk terguling, ucapnya sambil nunjuk ke arah jalur Kesambi. Mana Mas? Gak ada. Putri heran karena yang Majid tunjuk tidak ada apa-apa. Lalu Majid pun kembali melihat ke arah truk terguling tadi dan betapa terkejutnya ia melihat truk itu sudah tidak ada di sana. Majid terdiam heran tanpa sadar kalau Putri sedari tadi menepuk pundaknya untuk mengajaknya jalan lagi karena Putri sudah merasa tidak nyaman berhenti lama-lama di sini. Mas, hei, ayo jalan lagi, ucapnya. Majid pun sadar dan segera untuk pergi dari tempat itu. Dinyalakanlah motor itu. Ketika Majid hendak belok ke arah jalur Kesambi, tiba-tiba dari arah jalur Sumber ada mobil jeep melaju kencang sambil membunyikan klakson. Mas! Teriak Putri seraya memeluk Majid begitu eratnya. Beruntung dengan sigap Majid langsung mengerem walau sempat ban belakangnya tergelincir. Dan hampir saja tabrakan itu terjadi. Astagfirullah, kamu gak apa-apa Put? Tanya Majid, sedangkan mobil itu sudah jauh dari pandangan mereka. Aku gak apa-apa Mas, Mas Majid gimana? Alhamdulillah, aku juga gak apa-apa. Majid mutusin untuk berhenti sejenak di pinggir jalan karena mengingat kejadian barusan membuat mereka syok, sedangkan hujan masih turun dengan derasnya. Selang beberapa lama terlihat ada mobil mengarah ke arah mereka. Sepertinya itu mobil jeep yang hampir menabrak mereka, pikirnya. Tak lama mobil itu berhenti, lalu keluar seorang laki-laki yang sudah membawa payung ke arahnya. Mas, kenapa berhenti di sini? Tanya lelaki itu. Gak apa-apa Mas, lagi istirahat ini, jawab Majid. Lebih baik lanjut jalan lagi Mas, daerah sini rawan. Dan jangan lewat Kesambi, soalnya lagi ada pohon tumbang, pohonnya ngehalangin jalan, ucap pria tersebut. Iya Mas, terima kasih udah dikasih tahu, ucap Majid. Ya udah Mas, aku tak lanjut jalan lagi lewat Sumber ini, tambah lelaki tersebut. Jeh Mas, jawab Majid. Tak lama lelaki itu pun balik ke mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Majid. Iya Mas, gak apa-apa, ucap Putri dengan raut wajah yang sedikit agak tenang karena tak jadi lewat jalur itu. Walaupun lama, tapi tak apa-apa, asal baik-baik saja di jalan, pikirnya. Kemudian Majid pun menyalakan motornya dan lanjut jalan lewat Sumber. Untuk jalur ini sebenarnya sudah tak lewat hutan lagi, namun akan sedikit memutar jika mau ke kota tujuannya. Jalan demi jalan ia lewati. Hujan yang tadinya deras sekarang sudah sedikit mereda. Perlahan matahari sudah mulai memancarkan cahayanya kembali. Yang tadinya ia melewati hutan yang panjang, sekarang sudah mulai masuk ke jalanan kota. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Suara azan zuhur pun sudah mulai menggema. Mereka pun berhenti di sebuah masjid di kota itu sembari beristirahat sejenak. Put, istirahat dulu ya, aku mau sholat dulu. Geh Mas. Jarak mereka ke kota tujuan mungkin sekitar 2 jam lagi. Harusnya mereka sudah sampai di sana jika tadi lewat jalur itu. Selepas sholat, mereka sempatkan untuk makan terlebih dulu di sebuah rumah makan sebelum lanjut jalan lagi. Di rumah makan itu sedang ramai. Tempatnya besar, dekat dengan sebuah pemancingan ikan. Majid makan dengan lahapnya. Mungkin faktor kehujanan di sepanjang hutan tadi membuat rasa laparnya meningkat. Sedangkan Putri makan santai seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 1:02. Mereka pun lanjut jalan lagi selepas makan. Dalam perjalanannya itu tak banyak yang diobrolkan sama mereka. Hanya sesekali saja mereka mengobrol, itu pun hanya sebatas obrolan biasa. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tugu bertuliskan "Selamat datang di kota Semarang". Alangkah leganya Putri karena sudah sampai di kota tujuannya itu, dan Majid pun bertanya kepada Putri. Mau dianterin kemana ini Put? Kesini Mas, ucapnya seraya menunjukkan alamat yang tertera di layar handphonenya. Oh iya Put, gak jauh dari sini kok. Kemudian ia lanjut jalan lagi dan setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di tempat yang Putri maksud. Alhamdulillah udah sampai Mas, ucapnya seraya turun dari motor. Iya Put, alhamdulillah. Ya udah, aku mau langsung pulang ya biar gak kemalaman. Serius Mas?
Emang gak capek? Tanya Putri. Enggak Put, biar gak kemaleman soalnya. Ya udah, Mas hati-hati di jalan. Maaf udah ngerepotin Mas Majid, ucap Putri. Enggak kok Put, ini tasnya. Ya udah, aku mau pulang dulu Put. Assalamualaikum, ucap Majid sambil dikasihnya tas milik Putri. Hati-hati ya Mas. Waalaikumsalam. Dinyalakanlah motor itu, kemudian Majid lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore, sekitar pukul 15:05. Ia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Tak memikirkan keadaan tubuhnya, Majid hanya ingin tak berlama-lama di sana karena besok ia harus dagang lagi. Lelah, itulah yang Majid rasakan saat itu. Namun tak dapat ia pungkiri karena tak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya, tanpa ia sadari itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Sore itu angin berhembus dengan kencangnya. Suara azan sudah menggema di berbagai penjuru. Di sepanjang jalan banyak ia temui pedagang rambutan. Sempat ia berhenti untuk membeli beberapa ikat dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tak lama ia pun berhenti di sebuah musola. Selepas sholat, ia istirahat sebentar di pelataran musola, sembari menghubungi ibunya bahwasannya ia sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibunya menyuruh untuk istirahat saja dan besok baru ia pulang. Namun ia menolak dengan alasan tak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya ia dengarkan perkataan ibunya itu, namun waktu sudah tak bisa diulang lagi. Sebelum ingin melanjutkan perjalanan, ia sempat untuk makan di warung makan dekat musola terlebih dahulu. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pikirnya mungkin sampai rumah sekitar jam 10 atau 11 malam. Kalau lewat jalur K yang dia pikirkan saat itu, mungkin pohon yang tumbang sudah tidak ada di sana. Jadi dia memutuskan untuk ambil jalur K. Selesai makan, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tak jauh memang jalur K itu dari kota S, hanya ditempuh setengah jam lamanya dari tempat ia istirahat tadi. 100 meter sebelum ia sampai di tugu bertuliskan jalur K, ia merasa ada yang aneh. Ia lihat tak ada satupun kendaraan yang masuk ke jalur K itu. Berhentilah ia sejenak di warung dan bertanya kepada pemilik warung. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya, ucap Majid. Waalaikumsalam. Iyo Mas, meh takon opo? Ini kok nggak ada mobil atau motor yang lewat jalur K ya Bu? Kenapa? Tanya Majid heran. Nggak tahu tuh Mas, ujar ibunya. Oh iya Bu, ya udah kalau gitu. Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. Mungkin nanti di sana juga bakal banyak pengendara yang berpapasan. Pikirnya positif. 50 meter ia jalan. Ia sempatkan untuk mengisi bensin dulu dan mengisi angin ban motornya untuk antisipasi di jalan nanti. Lanjut ia jalan. Dilihat langit sudah mulai mendung, mungkin mau hujan lagi. Ia pun sekarang sudah masuk di jalur K. Awal-awal jalan masih biasa saja, tak banyak hal-hal aneh. Sempat ia jumpai beberapa pengendara yang berpapasan dari lawan arah. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Lampu penerangan jalan tak ada satupun yang menyala. Apa mungkin ini gara-gara pohon tumbang? Atau mungkin sedang ada gangguan? Ia hanya bisa berpikir positif di sana. Terakhir ia jumpai pengendara dari lawan arah sekitar setengah jam yang lalu. Pikirnya mungkin karena dari tadi ia tak melihat jam tangannya. Namun anehnya, dari arah ia jalan tak ada satupun pengendara dan hanya dia seorang. Ia tetap berpikir positif di situ. Pikirnya mungkin masih tertinggal jauh di belakang. Kembali ke 1 jam yang lalu, ini cerita dari sudut pandang ibu si pemilik warung. Sore itu tepatnya pukul 5 sore, ia sedang beres-beres warungnya karena mau tutup dan pulang. Ia melihat dari arah kanan ada sekitar 5 mobil polisi berdatangan dan berhenti tepat di depan tugu jalur K. Ia pun jalan agak cepat ke tugu itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya ia di sana, ia melihat seorang polisi membawa polis lain dan dibentangkan polis lain itu dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti tak ada yang boleh masuk ke jalur K.
Ada apa ini? Kenapa tubuhnya dikasih polis lain? Kemudian beberapa masyarakat sudah banyak berkumpul di sekitaran area itu. Seorang polisi kemudian mengambil sebuah megafon dan ia pun bicara kepada masyarakat. Perhatian semuanya, tolong dengarkan dengan seksama. Saya akan bicara di sini. Kenapa kami memberi garis polisi pada tugu ini? Di dalam hutan sana ada beberapa pohon besar yang tumbang. Kami baru mendapat informasi dari pusat. Diharapkan jangan ada yang melewati garis polisi ini. Kami akan segera melakukan investigasi di sana. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mendengar polisi bicara seperti itu, kagetlah ia karena tadi ada seorang pemuda masuk ke jalur K. Belum sempat ia mau memberitahu polisi, tiba-tiba ada lelaki nyamperin Pak Polisi itu dan bilang kalau tadi ada pemuda yang masuk ke jalur K. Awalnya polisi itu tak mempercayai omongan pria itu, lalu dijelaskanlah oleh beberapa orang yang mungkin melihat Majid masuk ke jalur K. Polisi itu kemudian mengumumkan kembali ke masyarakat jika pemuda itu belum kembali dalam waktu 1 jam, mereka akan langsung masuk ke hutan. Benar saja, selama 1 jam itu Majid tak terlihat kembali. Dan yang anehnya, tak ada satupun kendaraan yang keluar dari jalur K. Sedangkan tadi Majid berpapasan dengan beberapa pengendara. Lalu itu apa yang berpapasan dengan Majid? Tanpa berpikir panjang, 3 mobil polisi pun masuk ke jalur K untuk mencari keberadaan Majid. Karena seharusnya perjalanan 1 jam itu sudah sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Pikir mereka jika Majid dalam perjalanan kembali, mereka pasti akan berpapasan di jalan nanti. Kembali ke cerita Majid. Lama ia jalan, suasana di jalan saat itu benar-benar sangat gelap dan mencekam. Hanya lampu penerangan motornya saja yang menyala. Ia tambah kecepatan, lalu tiba-tiba motornya seperti berat. Pikirnya apa bannya kempes. Ia pun coba berhenti sejenak di pinggir jalan. Terlihat di seberang jalan ada sebuah gubuk kecil yang sepertinya itu sebuah warung. Keadaan warung itu sangat gelap karena tak ada penerangan sama sekali. Setelah ia cek, ternyata bannya baik-baik saja dan tidak kempes. Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. 10 menit ia jalan, motornya kembali terasa berat. Ia pun berhenti lagi di pinggir jalan dan mengecek bannya kembali. Ternyata ban baik-baik saja. Pas ia lihat ke seberang jalan, ternyata ada sebuah gubuk kecil lagi. Ia positive thinking, mungkin itu bukan gubuk yang sama. Ia kembali jalan karena memang bannya baik-baik saja. 10 menit ia jalan, motor pun kembali terasa berat lagi. Di situ Majid merasa kesal. Ada apa ini? Kenapa motor terasa berat terus? Ia pun akhirnya kembali berhenti lagi. Dan dilihatnya, ban itu ternyata baik-baik saja. Pas ia kembali menengok ke arah seberang jalan, alangkah terkejutnya ia melihat sebuah gubuk kecil yang sama seperti awal ia melihat tadi. Lalu tiba-tiba dari dalam gubuk itu keluar sosok kuntilanak merah yang sama persis seperti apa yang ia mimpikan waktu itu. Majid sontak langsung teriak. Langsung ia naiki motornya dan pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Jantung berdegup dengan sangat kencangnya, nafas sudah tak karuan, berharap sosok itu tak mengejarnya. Ketika ia belok ke kiri, tiba-tiba dari arah depan, sosok kuntilanak itu sudah menghadangnya. Sontak Majid langsung banting kemudi ke kanan. Karena tak bisa menahan keseimbangan, akhirnya Majid terjatuh. Ia terlempar dari motornya sejauh 5 meter. Tampak sosok itu mendekatinya perlahan dengan raut wajah yang menyeramkan. Berusaha bangun dengan nafas yang terengah-engah sambil sesekali menggeram kesakitan. Kemudian ia copot helmnya dan lari tak tentu arah masuk ke dalam hutan, mengingat motornya tak bisa diambil lagi. Pikirnya sosok itu sudah berhenti mengejar. Namun ia salah. Sosok kuntilanak itu masih mengikutinya terbang di atas kepalanya sambil tertawa melengking. Ia tahan semua rasa sakit yang dirasakan dan terus lari dengan nafas yang terengah-engah, berharap ada seseorang datang membantunya. Kemudian dari kejauhan ia melihat sebuah cahaya. Ia lari terus menuju cahaya itu.
Sampai di sana, ia melihat sebuah rumah gubuk tua dengan lampu petromax sebagai cahayanya. Dan ia melihat ada seorang nenek duduk di teras gubuk itu. Ia pun langsung lari ke arah gubuk tersebut. Dengan nafasnya yang tak karuan, ia lari seraya memanggil nenek itu. "Bah, tolong bah," ucapnya. Nenek itu hanya diam membisu seperti tak mendengar dan melihat Majid. Terus ia lari ke arah gubuk itu. Namun bukannya mendekat, ternyata ia hanya lari di tempat. Bingung, tak tahu harus bagaimana. Majid nangis sejadi-jadinya. Semua bebacaan seperti tak mempan terhadap sosok kuntilanak itu. Yang kini ia sudah ada 3 meter tepat di depannya. Badan Majid kaku, tak bisa ia gerakan. Mulut pun tak bisa untuk bicara. Sosok itu perlahan mendekat dengan tangan yang sudah siap untuk menusuk Majid. Sosok itu bilang, "Kamu akan mati," ucap sosok itu dengan ngerinya. Belum sempat ia menusuk Majid, seketika itu juga tubuhnya bisa digerakkan dan berhasil menghindar dari serangan demit itu. Lari ia ke arah gubuk dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tidak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas seperti tak kuat lagi untuk berlari. Namun jika tak begitu, ia akan dibunuh. Majid sekuat tenaga berlari. Kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok ke belakang arah sosok itu. Karena tak melihat jalan di depannya, tiba-tiba Majid tersandung sebuah akar dan ia pun terjatuh. Terengah-engah ia dibuatnya. Dadanya sakit terkena batu. Sempat ia batuk karenanya. Kacau dan panik sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu terus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berbulu, matanya merah dengan taring dan kukunya yang panjang. Gendruwo itu berlari dari arah kanan menuju sosok kuntilanak dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertaruh. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang. Dan yang lebih parahnya, sekarang gendruwo itu mengincar Majid untuk ia makan. Ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apa ini akhir dari hidupku? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucapnya dalam hati. Benar-benar putus asa saat itu ia rasakan. Tak kuat lagi ia berdiri dan berjalan, hanya bisa terbaring lemas. Gendruwo itu seakan ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebarnya seperti siap melahap Majid. Lalu ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget, ternyata ia masih berada di jalan dengan posisinya yang terlentang sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun bangun dan melihat ke sekitar. Ternyata sudah tidak ada lagi sosok kuntilanak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan tadi ada di tengah hutan, kenapa sekarang ada di sini? Apa semua itu hanya mimpi? Ucapnya dalam hati seraya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan ia jalan ke motor karena badannya masih terasa nyeri, berharap ia bisa cepat sampai rumah dan tak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun memeriksa jam berapa sekarang. Namun jam tangannya mati, kacanya pecah. Mungkin karena jatuh tadi, ia keluarkan HP-nya dan ternyata mati juga. Jadi ia tak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor dan didirikanlah sama dia. Terlihat tak banyak yang rusak. Hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung, itulah pikirnya. Karena motor tak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan walau dengan perlahan. Benar-benar sepi, tak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit jalan, ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya seraya teriak minta tolong. Ia pun berhenti dan bertanya kepada wanita itu. "Kenapa mbak, mobilnya mogok?" tanyanya seraya menyandarkan motornya sebagai penerangan. "Iya mas, mogok, bisa benerin gak?" ucap wanita tersebut. "Insya Allah mbak, saya cek dulu."
Diceklah sampai ketemu masalahnya. Saat otak-atik mobil itu, ia merasa aneh. Wanita tadi kemana setelah memberinya senter? Ia coba panggil wanita itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan terbesit ada suara seperti rintik-rintik air di arah belakangnya. Ia pun berhenti dan coba perlahan berputar badan. Sontak ia kaget. Ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid teriak dan langsung ia naik ke motornya pergi dari tempat itu. Jalan terus ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia. Kenapa harus berhenti? Kenapa lagi ini? Ia pun berhenti di pinggir jalan mengecek motornya dan kali ini parah. Bensin motornya habis, padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tak mau, ia hanya bisa menuntun motornya dengan keadaan gelap gulita dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah, bingung, semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Kalau saja tadi ia dengarkan perkataan ibunya, mungkin semua tak akan seperti ini. Lama ia tuntun dari sisi hutan kiri kanan, seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tak lama ia jalan, di depan terlihat ada seperti gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Sepertinya ini warung, pikirnya. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang. Rasa lapar, haus semua ia rasakan. Kemudian ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya. Rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan terbuka dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Cit, Majid, sini. Suara itu pelan tapi sangat menyeramkan. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu jalan mendekatinya sambil terus memanggil namanya. Duk, 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 duk. Detak jantungnya terus bertambah cepat. Lalu tanpa pikir panjang, ia langsung lari meninggalkan motor juga gubuk itu karena takut juga panik. Terus ia lari dengan perasaan takut yang benar-benar ia rasakan. Di saat ia sedang lari, dari arah depan ternyata ada sebuah mobil datang. Ia lambaikan tangannya sambil berseru minta tolong. Kemudian mobil itu berhenti dan Majid langsung menuju ke arahnya. Kenapa, Mas? Tanya seorang lelaki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu bertanya, Tersesat apa, Mas? Iya, Mas, Mbak, tolong saya, ucap Majid. Ya udah, masuk, Mas. Duduk di belakang ya, ucap lelaki itu. Nggih, Mas, matur nuwun. Ia pun masuk ke dalam mobil itu dan duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. Alhamdulillah, akhirnya aku selamat, ucapnya dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minuman oleh sepasang kekasih itu dan sebuah roti untuknya makan. Selang beberapa lama, ia akhirnya melewati gubuk itu lagi dan terlihat motornya masih ada di sana. Namun ia benar-benar kaget setengah mati karena ia melihat dirinya ada di sana sedang tidur di sebuah bangku panjang. Itu siapa? Kenapa aku di sana? Bukannya aku di sini di dalam mobil. Lalu tiba-tiba botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah. Dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti busuk yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah dan terbersit ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya.
Pas ia kembali nengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget dan terbangun sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tak karuan. Langsung ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah, entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini? Dan kenapa juga tak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tak mempunyai kemampuan seperti itu? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu pertanyaan datang di pikirannya, karena memang ia sangat tak menyangka bisa mengalami hal seperti ini yang bahkan sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, "Cuk, jangan pergi lewat jalur K, bahaya, banyak yang mau nyelakain kamu. Dengerin perkataan kakek." Kagetlah ia mengingat semua itu. Jadi ini maksud dari perkataan kakek itu. Kenapa aku tak mendengarkannya? Kenapa aku malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan. Air mata pun dari tadi sudah menetes. Tak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat waktu itu berangkat ke kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk lewat jalur K. Ia tak menyadari semua itu, dan karena keegoisannya, ia ingin cepat sampai di rumah dan juga tak mendengarkan ibunya. Ia pun memutuskan lewat jalur K. Seharusnya ia tak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus lanjut jalan sambil menuntun motor. Samar-samar dari arah belakang seperti ada suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi suara ketawa melengking kuntilanak. Pas ia nengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci, muak, semuanya jadi satu. Dan ia pun bilang ke sosok itu, "Siapa kamu? Kenapa ganggu saya? Ada urusan apa kamu sama saya?" Ucapnya dengan lantang karena kesal. "Ih, kamu harus mati," ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya, seraya menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, Majid tak punya pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tak ada harapan lagi untuknya. Tak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini. Lari pun tak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya, ia sempat kepikiran ibu dan adik-adiknya. Ingin rasanya ia berada bersama mereka. Sampai air mata pun tak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Ia coba tengok ke belakang. Ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba pas ia nengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri namun tak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja yang bisa ia gerakan. "Salahku opo? Salahku opo?" ucapnya sambil terseduh-seduh nangis karena sudah tak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi kuntilanak itu hanya diam, tak menjawab pertanyaan Majid. "Percuma lari, kamu akan tetap mati," ucapnya dengan tatapan mengerikannya. Perlahan sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri kedua kalinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berharap ada seseorang datang membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan, dan ia pun terpental seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tak bisa melihat apa yang terjadi karena badan yang tak bisa ia gerakan. Lalu ada suara di kepalanya Majid. "Pergi Jid, temukan ragamu. Sekarang kamu lagi di alam gaib. Ragamu ada di tempat awal kamu jatuh dari motor. Pergi."
Ucap suara itu seperti tak asing di kepalanya, dan benar saja itu adalah suara Kiai Ali. Ragaku, bukankah aku ada di sini? Maksud Kiai apa? Bingung ia mendengar perkataan dari Kiai Ali. Lalu, cepat pergi, ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Lalu ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus ia lari menjauh, kembali ke tempat pertama jatuh dengan perasaan yang sudah tak karuan dan nafasnya yang ngos-ngosan. Saat sedang lari, ia melihat motornya tergeletak di aspal. Sempat ingin mengambilnya, namun ia urungkan karena nyawanya sekarang dalam bahaya. Kemudian tak lama ia melihat gubuk yang tadi. Di sini Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu dan menodongkan celurit ke arahnya sambil tertawa ngeri. Hampir ia terkena tebasan celurit itu, namun beruntung ia bisa menghindar. Dada mulai terasa nyeri dan sesak. Kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat terhenti menghela nafas, namun tak lama karena ia harus cepat sampai di sana. Terengah-engah nafasnya, keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba, bruk. Di depannya ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam mengerikan. Terlihat dari arah kanan ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindar karena pocong itu mau meludahinya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. Hahaha, mau pergi kemana kamu? Rupanya itu suara genderuwo yang tengah menghadangnya di tengah jalan. Majid bingung harus lari kemana. Sudah tak ada jalan lagi. Malam itu benar-benar dikepung oleh demit. "Ha! Tolong!" teriak Majid yang mentalnya sudah drop parah. Di saat ia hendak ditangkap oleh sosok genderuwo, tiba-tiba sosok itu terpental jauh seperti yang terjadi sama kuntilanak merah. Lalu ia pun mendengar suara Kiai lagi. Cepat pergi, aku gak bisa lama jagain kamu, Jid, tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpingkal-pingkar. Akhirnya sampai dan melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya. Majid bingung dan tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi. Sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi. Pejamkan matamu dan konsentrasi. Ikuti arahanku. Tak banyak pikir panjang, ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan Pak Kiai. Di dalam pikirannya, ia melihat jalur K penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur, dan lain sebagainya. Terus ia ikuti arahan Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat, dan ia harus masuk ke dalamnya. Tak mudah melewatinya, karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutup, namun baunya tetap tercium. Perlahan ia jalan, sempat sesekali ia berhenti karena tak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan pintu itu dan ia pegang gagang pintunya. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba entah dari mana sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak ia terkejut, hampir terjatuh karenanya. Kali ini Majid lawan semua rasa takut itu dan mengucapkan Allahu Akbar dengan sangat kencangnya sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka. Lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas seperti melihat seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu ia tak sadarkan diri. Cerita ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama rekannya Andi dan Rizal. Sore itu tepat pukul 6, 3 mobil polisi masuk ke jalur K untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di jalur K mati semua, tak ada satupun yang menyala. "Pak, serius ini mau masuk jalur K?" ucap Pak Eko merasa ragu.
Ya serius, masa bercanda? Kan kita nggak cuma berdua, ada Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi, sama Pak Sartono. Eko ini sebenarnya orangnya penakut, cuma karena pekerjaannya, jadi ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung bicara. Tapi beneran gak ya apa yang dimaksud masyarakat tadi kalau ada orang lewat jalur K? Ucapnya yang serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HT masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tak mau mereka harus tetap jalan sampai pepohonan tumbang itu. Pikir mereka, jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali dan mereka pasti akan berpapasan. Terus mereka berenam jalan, tiba-tiba duar! Suara ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari mobil, dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. Aduh, gimana ini? Ban serepku tertinggal lagi, keluh Pak Dwi. Pak Rizal, ada ban serep enggak? Tanya Eko. Ban serepku pecah, gimana ini? Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. Pak, kayak gini aja, ini kan pada nggak ada ban serep. Lebih baik mobil Pak Dwi diderek aja kembali ke kota. Telepon mobil derek sekarang. Pak Dwi, Pak Anton, Pak Sartono di sini nunggu mobil derek datang. Saya, Pak Rizal sama Eko akan lanjut jalan lagi, ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya dan semua pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi, meninggalkan Pak Dwi, Pak Anto, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya mobil. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol ke kedua rekannya itu. Sampai suatu ketika ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu Eko dan Andi di depan dan Rizal di tengah. Sontak ia terkejut. Astagfirullah, ucapnya. Andi pun bertanya, kenapa Pak Eko? Tanyanya sembari terus menyetir. Ora opo-opo Pak, jawabnya seperti tak ingin mereka tahu. Serius Pak? Tanyanya meyakinkan. Iyo Pak, serius rapopo, ucap Pak Eko. Oh, yowes, nek rapopo. Andi merasa jalan ke pohon tumbang seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Seperti gubuk itu tak ada habisnya. Dan Andi pun nanya ke Eko dan Rizal. Pak Eko, Pak Rizal, kerasa nggak kok kita kayak lama sampai pohon tumbangnya? Ucapnya. Dilihatlah jam mereka dan anehnya pada mati semua jam tangannya. Mereka coba buka HP, beruntung HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja, mereka di jalan hampir 1 jam, namun belum sampai pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi sepertinya gubuk yang sama. Terus ia jalan dan ketemu gubuk lagi yang sama. Wah, ada yang gak beres nih, ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun bebacaan dalam hati seraya masih menyetir. Akhirnya gubuk itu sudah tak terlihat lagi. Ia tahu bahwasannya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantas terasa lama, ternyata ada yang iseng sama kita, ucap Andi dalam hati. Ia lanjut jalan, makin lama makin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok sudah berbaris di kiri dan di kanan jalan. Sosok itu ada yang kepalanya putus, badannya rusak, ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak, pocong, genderuwo pun ada di sana, seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu Eko sedari tadi sudah merinding ketakutan, dan Rizal ia bertingkah normal seperti tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak Adi ngerem mendadak. Astagfirullah, enek opo Pak? Ucap Rizal kaget karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. Kamu berdua apa nggak ngelihat?
Itu lihat di aspal ada apa? Tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun bertanya, "Siapa itu, Pak?" Tanya mereka bersamaan. "Kayaknya orang yang dimaksud oleh masyarakat," ujarnya. "Terus gimana ini, Pak? Itu kuntilanak merah punya kuku panjang." Panik mereka berdua tak tahu harus bagaimana. Lalu Andi keluar mobil dan sempat dicegah untuk tak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko melihatnya. Saat Andi berjalan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. "Mau apa kamu kesini?" Tanya sosok itu dengan nada menantang. "Aku mau bawa orang ini. Apa urusanmu sama orang ini?" Jawab Andi dengan tegasnya. "Kamu gak usah tahu apa urusanku sama orang ini." Jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. "Oh, gak jawab pertanyaanku." Andi terus jalan ke arah sosok itu dengan mulut yang sudah komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Namun tak dilakukan oleh Andi. "Jawab pertanyaanku, apa urusanmu ro bocah iki sampai kowe berbuat kayak gini?" Ucapnya masih dalam batin. Kemudian tak kuat menahan panas yang serasa terbakar, sosok itu pun bilang ke Andi, Ampun, aku mau disuruh, ampun." Ucap sosok itu sambil teriak-teriak kepanasan. "Siapa yang menyuruhmu?" Tanya Andi dengan garangnya. Di satu sisi, Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil. Melihat Andi yang ternyata punya kelebihan seperti itu. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya. Namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi. Pikir mereka, kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Lalu Andi pun membiarkannya pergi dan jangan ganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid, memeriksa apakah masih hidup atau tidak. "Hei, sini keluar, bantu angkat orang ini," ucap Andi seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. Iya Pak, iya," jawabnya. "Ini orang masih hidup, cuman lemas. Hati-hati angkatnya," ucap Andi sedikit mengarahkan mereka berdua mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua sedang mengangkatnya. Setelah itu tak sadarkan diri. Perlahan mereka jalan mengangkat Majid ke mobil. Lalu mereka masukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. "Ini aku yang bawa motornya, kamu berdua di mobil ya," ucap Andi. "Siapa?" ucap serentak mereka berdua. Kemudian Rizal memberikan helm ke Andi dan mereka pun jalan kembali ke kota es. Posisi jalan mereka berdampingan karena Andi was-was dengan mereka berdua, takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke kota es, tak terjadi hal-hal aneh lagi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Tugu Jalur K. Dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. "Alhamdulillah," ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihat jam tangannya, ternyata sudah menunjukkan jam 9 malam. Banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Polisi tak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian Eko dan Rizal pun disuruh lanjut jalan ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaannya Majid. Sesampai di sana, Majid langsung dibawa ke ruang UGD dan membiarkannya istirahat lebih dulu karena ia yang masih tak sadarkan diri. Majid tersadar esok paginya sekitar jam 8 pagi dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalam mereka menghubungi Majid dan yang angkat ternyata Eko yang langsung saat itu juga memberitahukan keadaan Majid yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke kota es. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpa
ditimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu. Dan memang benar, itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya punya firasat buruk tentang Majid yang ditelepon tapi tak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya pun minta tolong ke Kiai Ali dan beruntung nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang Majid sudah tak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.